Oke, seperti yang aku bilang tadi itu di rantai transfer elektron itu punya dua tahapan. Yang pertama transfernya sama yang kedua chemiosmosis. Oke, kita mulai dari NADH sama FADH karena aku bilang tadi mereka ini semua membutuhkan cuma dua senyawa ini doang karena mereka membawa elektron. Oke, pertama dari NADH dulu. Nah, yang commonly disebutkan adalah NADH ya, bukan NADH3, NADH4 enggak, tapi cuma NADH aja. Gini, masih ingat nggak sih kita itu semuanya tadi 2 kali siklus, ngerti nggak? Gara-gara apa? Gara-gara tadi dua glikolisis yang C6-nya itu diubah menjadi C3 yang masing-masing punya apa namanya? 3 karbon ya kan, 3 karbon dan dikali 2 sama dengan 6. Nah, jadi ingat ya, aku masih ingat banget itu karena kita masih butuh itu untuk koefisien penyetaraan tentunya. Dan kita ambil dulu 1/1 C3 ya, jadi per satu kali itu gitu. Nah, ingat gak tadi kita di siklus Krebs kan sama sekali gak ada C, sebenarnya gak penting juga. Cuman ini, mereka tuh di siklus Krebs itu yang dibutuhkan apa tadi? 6 NADH, berarti kan kita ngambil 3 NADH ya, karena ini sih per satunya. Nah, coba kita ambil NADH aja dulu lah, gak peduli berapa, 3 atau berapa. Coba kita logika gini, NADH. Oke, di sini nih, oke, di sini aja. Nah, NADH itu pertama gini, NADH itu akan melepas dirinya atau apa ya, mengurai. Dia akan terurai menjadi NAD+. Dia akan terurai kan NADH nih, NADH dia mana ya? Ada nggak sih aku tulis? Ternyata nggak ada. Pokoknya gini, gimana ya, NADH kalau dia mau lepas ya kan, mau dilepas elektron kan, dia punya 2 elektron nih, set ya kan, gara ini loh yang tadi. Nah, dia kalau mau dilepas dia berarti menghasilkan apa? Elektron 2 ditambah NAD+ ditambah H+. Oke, siap. Dari H+-nya udah, terus si NAD+-nya masih di sini, masih di matriks, terus H+-nya mana? H+-nya masih di matriks. Nah, kita tahu terus elektron-elektronnya ini kan nanti bakal keluar lagi ternyata. Dia bakal masuk lagi ke matriks, tapi yang jelas udah ketransfer nih sama protein-protein di sini. Nah, elektron-elektron yang keluar ini jumlahnya masih 2 ternyata. Nah, masih 2 loh, kenapa? Terus buat apa kalau ngapain dilepas gitu kan? Nah, ternyata elektron-elektron ini nanti bakal ditangkep nih sama si oksigen buat menghasilkan H2O. Kenapa begitu? Karena gini, nih, kan aku bilang tadi elektronnya bakal ini bertransfer. Terus NAD+-nya masih di sini. H+-nya kemana? Nah, H+-nya itu di sini, di matriks. Nah, inget nggak kalau H+-nya banyak ya, kan berarti suasananya asam gitu. Nah, tapi ini kasus untuk misalnya ini NADH yang terakhir banget, H+-nya ini 2H+ karena apa coba? Ya, ingat ya, karena 2 kali siklus berarti H+ akan ditangkap sama oksigen membentuk H2O. Itu untuk yang terakhir. Pokoknya kalau misalnya nanti ada NAD bakal apa namanya? terus-terusan transfer, tapi yang terakhir nanti akan dibentuk H2O. Nah, terus yang nggak terakhir berarti yang sebelum-sebelumnya H+-nya nggak berikatan sama O dong. Oh iya, bener. H+-nya nggak berikatan sama oh enggak, karena itu yang aku bilang tadi, ini yang untuk yang terakhir. Tapi kalau itu sih berarti banyak dong H+-nya karena nggak berikatan sama O. Nah, karena di sini banyak ya, itu nanti proses
Chemiosmosis. Nah, itu simpen aja dulu kalau misalnya di sini di matriks banyak H, banyak banget H. Oke, masih banyak H. Terus itu kan tadi melewati 3 ya, ingat ya, 1, 2, 3. Terus keluar sini. Oke, terus NADH selesai, FADH juga sama. FADH nanti dia akan membawa elektron. Terus akan keluar jadi, kalau FA2 3 elektron, kalau FADH 2 elektron ya. Bakal keluar jadi FAD plus ditambah H plus boleh, atau 2H plus ya yang buat I-nya 2. Bisa juga, terus berapa elektronnya bisa sesuaikan, bisa 2 elektron atau 3 elektron. Nah, sama juga, mirip banget sama NAD, cuman bedanya FAD ini dia nggak bisa melewati yang pertama, dia nggak bisa melewati protein yang pertama, jadi dia hanya bisa melewati, nah, perifer yang di sini, set, dia masuk ke quinon. Nah, ini masuk ke sini juga, yang berarti 1, 2, berarti dia masuk 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia cuma 5, sedangkan si NAD cuma 6. Tapi kan aku bilang tadi, mainly yang utamanya tuh yang dihitung tuh ini 1, 2. Nah, berarti kalau NAD dia masuk 3, si FAD masuk 2 aja, tetap keluar sebagai elektron. Nah, otomatis yang aku bilang tadi, elektronnya udah ini transfer, terus FAD-nya masih di sini di matriks, terus H plusnya di mana? H plus juga masih di matriks. Oke, berarti kita masih simpulkan bahwa di matriks banyak banget H plus. Banyak banget. Akibatnya suasana di matriks bersifat asam. Nah, tentunya kita ngerti lah ya, setiap membran sel pasti menginginkan kondisi setimbang. Nah, kalau menginginkan kondisi setimbang, otomatis H plus ini nanti bakal keluar ke sini, ke intermembran atau ruang intermembran. Nah, bakal keluar. Akhirnya mereka bisa keluar, tapi melalui protein-protein integral ini. Nah, untuk keluar, akhirnya disinilah yang lebih banyak H plusnya. Tapi kenapa bisa begitu? Lebih banyak, harusnya kan aku bilang tadi setimbang ya kan, kalau misalnya di sini 5, di sini juga 5. Tapi kenapa udah ke sini malah jadi di sini 6 gitu H plusnya? Nah, kenapa bisa gitu? Karena di sini kalau misalnya udah keluar lewat protein integral, mau masuk lagi nggak bisa. Ini bukan reaksi bolak-balik. Oleh karena itu, nah, karena tadi kita udah masuk ke tahap transfer, kita masuk ke chemiosmosis. Nah, disinilah baru aku bilang rantai transfer elektron merupakan sebuah tahapan yang paling banyak menghasilkan ATP. Dikarenakan apa? Karena gampang, C-nya nggak usah dibutuhin banyak-banyak, tapi elektronnya. Nah, di ATP sintase ini, aku kenali dulu ATP sintase itu bentuknya kayak gini, kayak mesin, beneran kayak mesin. Nanti kayak mesin ya. Nah, jadi ATP sintase itu bakal masukin, dia tuh namanya aja ATP sintase ya kan, berarti pembuat ATP, mesin pembuat ATP gitu, bisa dibilang begitu. Nah, ATP sintase ini merupakan massa protein integral juga, dan dia merupakan enzim. Nah, dia bisa membuat ATP kalau ada H plus yang masuk. Nah, H plus yang masuk ini dia bakal membuat ATP. Nah, ingat toh, tadi ATP banyak banget, terus dibuat lagi ATP. Nah, disinilah ATP terbanyak dihasilkan gitu. Banyak Apple. Nah, itulah proses chemiosmosis. Oke. Sebelumnya berarti kita ngerti di sini tuh juga dia menghasilkan H2O ya, menghasilkan ATP, H2O. Terus apa ya, itulah. Terus aku mau tanya, kenapa yang dipakai oksigen? Kenapa dia menghasilkan H2O dan yang dipakai adalah oksigen? Karena gini, oksigen seperti yang kita tahu di rantai lagi di sistem periodik unsur itu merupakan unsur 6 ya. Dan dia itu punya keelektronegatifan yang tinggi. Elektronegatifan itu apa? Karena gini, elektronegatifan adalah kemampuan suatu unsur atau atom ya menarik elektron. Nah, jadi si O2 ini bakal menarik elektronnya terakhir. Ingat, kalau ini tuh yang terakhir, elektron terakhir untuk berikatan sama H plus dan membentuk H2O gitu. Makanya dipakai oksigen. Selesai. Nanti bakal aku simpulin sih berapa total ATP, dan ya
itu merupakan bener-bener cara cepet, tapi aku nggak pengen, aku yaudah itu aja, terima kasih.